Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Indonesia KKN Angkatan 61 Unit 289 akan menjelaskan tentang penerapan ruang terbuka hijau pada area perumahan yang beranggotakan Farid Zakri Ferdiansah Furqon, Tio Arif Prasetyo, Ananto Dwi Jatmiko, Yulia Anissa, Siti Suwaiba, Dina Zafira, dan Linda Nuraziza Azhara. Berikut merupakan pengertian ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau atau RTH adalah area yang mengelompok dengan sifat yang terbuka dan ditanami dengan tumbuhan, baik tumbuhan yang tumbuh secara buatan maupun yang tumbuh secara alami. Ruang terbuka hijau juga telah diatur dalam peraturan pemerintah, yaitu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007, sehingga kebutuhan ruang terbuka hijau di suatu daerah memang harus memenuhi sekian persen dari luas keseluruhan lahannya. Adapun fungsi dari ruang terbuka hijau, yang pertama ada fungsi ekologis, antara lain sebagai paru-paru kota, sebagai pengatur iklim mikro, sebagai peneduh, sebagai produsen oksigen, sebagai penyerap air hujan, sebagai penyedia habitat satwa, sebagai penyerap polutan dalam udara, air, dan tanah, serta sebagai penahan angin. Yang kedua ada fungsi sosial budaya, antara lain menggambarkan ekspresi budaya lokal, media komunikasi, dan tempat rekreasi warga. Yang ketiga ada fungsi ekonomi, antara lain sebagai sumber produk yang bisa dijual seperti tanaman bunga, buah, daun, dan sayur mayur. Beberapa juga berfungsi sebagai bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain. Yang terakhir ada fungsi estetika, antara lain meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota, baik skala mikro maupun makro. Skala mikro berupa halaman rumah atau lingkungan pemukiman, sedangkan skala makro berupa landscape kota secara keseluruhan. Dan menciptakan suasana serasi seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun. Adapun manfaat ruang terbuka hijau, manfaat secara langsung yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan, yang berarti teduh, segar, dan sejuk, dan juga mendapat bahan-bahan untuk dijual seperti kayu, daun, bunga, dan buah. Adapun manfaat secara tidak langsung yaitu sebagai pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air, tanah, dan pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada. Jenis ruang terbuka hijau. Jenis ruang terbuka hijau kawasan perkotaan berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05-PRT-M-2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Berdasarkan Permendagri Nomor 1 2007, Taman Lingkungan Perumahan dan Pemukiman merupakan taman dengan klarifikasi yang lebih kecil dan diperuntukkan untuk kebutuhan rekreasi terbatas yang meliputi populasi terbatas atau masyarakat sekitar. Taman ini mempunyai fungsi sebagai paru-paru kota, sebagai sirkulasi udara dan penyinaran, sebagai peredam kebisingan, sebagai keindahan visual, sebagai area interaksi, rekreasi, tempat bermain, dan menciptakan kenyamanan lingkungan. Berdasarkan fisik, ruang terbuka hijau dibagi menjadi dua, yaitu ada ruang terbuka hijau alami dan non-alami. Ruang terbuka hijau alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung, dan taman-taman nasional. Sedangkan ruang terbuka hijau non-alami berupa taman, lapangan olahraga, makam, dan jalur-jalur hijau jalan.
Berdasarkan dari segi kepemilikan, ruang terbuka binaan publik adalah ruang terbuka hijau publik yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat dan digunakan untuk kepentingan umum. Dibagi lagi menjadi dua. Ada ruang terbuka binaan publik makro dan ada juga ruang terbuka binaan publik mikro. Ruang terbuka binaan publik makro antara lain ruang jalan, kawasan bandar udara, kawasan pelabuhan laut, dan daerah rekreasi. Sedangkan ruang terbuka binaan publik mikro seperti mal di lingkungan terbatas, halaman masjid, halaman gereja, plaza di antara gedung perkantoran dan kantin. Berikutnya, ruang terbuka binaan private adalah ruang atau kawasan yang lebih luas, baik dalam bentuk area memanjang atau jalur atau mengelompok, di mana penggunaannya lebih bersifat terbatas atau pribadi. Peran masyarakat. Peran masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaat ruang terbuka hijau merupakan upaya yang melibatkan masyarakat itu sendiri atau lembaga badan hukum dan atau perseorangan baik pada tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Peran masyarakat dan badan hukum dalam penyediaan ruang terbuka publik meliputi penyediaan lahan, pembangunan, dan pemeliharaan ruang terbuka hijau. Peran masyarakat pada ruang terbuka hijau private meliputi 1. Memberikan penyuluhan tentang peranan ruang terbuka hijau dalam peningkatan kualitas lingkungan, turut serta dalam peningkatan kualitas lingkungan di perumahan dalam hal penanaman tanaman, membuat sumur resapan bagi daerah yang memungkinkan, dan pengelolaan sampah, mengisi seoptimal mungkin lahan pekarangan, lahan kosong lainnya dengan berbagai jenis tanaman, baik yang ditanam secara langsung maupun yang ditanam dalam pot, serta turut aktif dalam komunitas masyarakat pencinta ruang terbuka hijau. Berikut merupakan desain yang telah kami buat untuk area ruang terbuka hijau pada perumahan. Terdapat area bermain anak, terdapat area taman, terdapat juga area gazebo. Pada area taman ini bertujuan untuk di dalam ruang terbuka hijau itu akan terdapat bangku dan taman dan juga vegetasi untuk memperindah taman. Fungsi utama ruang terbuka hijau sebagai tempat sosialisasi warga yang ada di sekitar pemukiman tersebut. Berikutnya ada area bermain anak, bertujuan sebagai tempat atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan dan hal-hal yang membahayakan. Berikutnya ada area gazebo. Terdapat gazebo seperti gambar di bawah ini yang berfungsi sebagai tempat untuk bersantai sembari menikmati waktu di taman. Faktor lingkungan hidup yang merupakan konsep tentang keserasian dan keseimbangan adalah keanekaragaman. Faktor lingkungan yang merupakan konsep tentang keserasian dan keseimbangan adalah keanekaragaman. Bahkan dalam keadaan di mana lingkungan hidup, kita mulai dirawankan oleh pencemaran dan kerusakan lingkungan. Wawasan lingkungan hidup ditatakan dalam bentuk perbuatan ihsan dan larangan merusak sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya bahwa carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu dan jangan kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi dan berbuatlah ihsan sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sekian yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya sangat bisa karena mengingat di lingkungan sini itu masih kurang sekali ruang terbuka hijaunya. Menurut saya itu sangat-sangat bagus, juga mengingat di daerah kita dan pastinya itu sangat berfungsi sekali untuk masyarakat sekitar.
menurut saya sih sangat-sangat bermanfaat ya, apalagi untuk kalangan anak-anak dan juga remaja yang biasanya menghabiskan waktu untuk bermain bersama teman-temannya di taman itu. Mungkin